Shalom, damai Kristus bagi kita semua. Wisdom for today hari ini mengambil tema perhatikan pembangunan rohani Anda. Dalam kitab Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kehidupan kerohanian kita diibaratkan seperti orang yang membangun rumah. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan kisah dua orang pembangun rumah. Ada yang bijaksana dan ada yang bodoh. Pembangun rumah yang bodoh itu membangun rumahnya di atas pasir. Ketika badai datang, rumah itu jatuh dengan kerusakan yang hebat. Yesus berkata untuk orang-orang yang mendengarkan ajarannya, tetapi tidak mempraktekkannya, adalah seperti pembangun yang bodoh itu. Namun, pembangun yang bijak membangun rumahnya di atas batu. Ketika turun hujan dan angin datang, rumahnya berdiri kokoh. Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya adalah seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bagaimanakah dengan bangunan kerohanianmu? Tuhan sebagai arsitektur punya blueprint untuk membangun rumah kerohanianmu. Kalau Anda mengikuti arahannya, maka bangunan rohanimu akan sangat bagus, kuat, kokoh, dan saat gelombang badai datang, akan tetap berdiri. 1 Korintus 3 ayat 9-10. Anda adalah bangunan Allah, dan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Mari ikuti pengajaran Yesus dan mempraktekannya di dalam Efesus 4, 20-32. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah
yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Practice make perfect. Banyak berlatih, melakukan ajaran-ajarannya, menjadikan diri Anda akan semakin terbiasa, menjadi sempurna, semakin mantap, penuh rasa percaya diri, tidak ada kebimbangan, dan menjadikan iman kita teguh, penuh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 17, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kamu, Anda, kita semua akan berbahagia dan diberkati Tuhan saat melakukan firman-Nya. Berkat-berkat Alkitab datang kepada Anda ketika Anda mempraktekkan ajaran-ajarannya. Tidak peduli Anda tahu lebih banyak kebenaran rohani pada Anda hidup sekarang ini. Tidak peduli Anda sudah banyak mengetahui ayat-ayat di Alkitab. Selama Anda belum melakukannya, berkat firman itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Saatnya Anda mulai mengerjakan ajarannya. Anda akan belajar lebih banyak, mengetahui lebih banyak akan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Jadi, mulailah dari hari ini, sekarang, praktekkan apa yang sudah Anda ketahui dan jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera bagi kita semua. Amin.